Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam model pembelajaran matematika yang bisa teman-teman gunakan untuk mengajar, khususnya di sekolah dasar. Pertama, ada dia model pembelajaran CPS atau konkret, vektorial, dan simbolik, di mana model pembelajaran CPS ini mengajarkan kita mengenai pemahaman dasar dari proses matematika itu sendiri. Ada dia konkret. Konkret ini biasanya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya saja dalam proses pemahaman penjumlahan, kita bisa menggunakan jari, menggunakan lidi, ataupun menggunakan benda-benda lain yang bisa kita gunakan sebagai bantuan kita dalam melakukan penjumlahan. Yang kedua, ada dia vektorial. Vektorial ini menggunakan gambar sebagai proses awal dari pemahaman matematika itu sendiri. Dia menggunakan gambar dari benda buah apel, hewan, buah, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga ada dia simbolik. Simbolik ini adalah penggunaan simbol ataupun angka dalam proses matematika. Ini bisa saja digunakan sebagai rumusan dari soal-soal yang digunakan, seperti penggunaan tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, ataupun tanda kali. Model pembelajaran kedua ada dia berbasis permainan atau game based learning. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contohnya saja menggunakan sebuah permainan dalam proses pembelajaran matematika. Contohnya ada dia tebak bentuk, di mana peserta didik menebak sebuah bentuk-bentuk persegi geometri seperti segitiga, lingkaran, ataupun persegi panjang dengan cara peserta didik menutup matanya untuk menebak setiap bentuk yang sudah dipersiapkan oleh gurunya. Model pembelajaran ketiga adalah berbasis cerita atau story based learning. Model pembelajaran ini menceritakan kisah yang imajinatif dan mudah diingat oleh anak-anak. Gini, anak-anak ini biasanya itu suka bercerita, makanya story based learning ini sangat cocok untuk digunakan sebagai model pembelajaran matematika. Seperti dalam soal cerita petualangan si anak dalam menanam cabai, di mana dari cerita tersebut bisa diketahui berapa banyak cabai yang ditanam anak atau berapa sisa dari cabai yang sudah ditanam anak tersebut. Ini kan merupakan sebuah cerita yang menggambarkan prosedur ataupun proses dari matematika itu sendiri. Pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran dengan bermain peran atau role play, di mana dalam model pembelajaran ini siswa berperan sebagai karakter dalam sebuah cerita. Contohnya pada materi jual beli, di mana peserta didik ataupun siswa diberikan sebuah karakter. Ada di si penjual, ada di si pembeli. Dari penjual dan pembeli ini dibuatlah toko di kelas. Siswa dapat menghitung total belanjaan mereka, kembalian mereka, apa saja yang mereka beli, serta keuntungan ataupun diskon yang mereka dapatkan dalam proses jual beli tersebut. Dalam model pembelajaran role play ini, guru juga harus menyiapkan berbagai bahan-bahan ajarnya seperti uang mainan, barang-barang yang hendak akan dijual, ataupun lain sebagainya. Model pembelajaran yang kelima ada dia PMR atau pembelajaran matematika realistik. Model pembelajaran ini dipelajari melalui pengalaman nyata yang relevan untuk menemukan dan memahami konsep dari materi matematika. Misalnya pada materi perbandingan, di mana guru mengajak siswa untuk mengukur langsung bagaimana tinggi badan siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa membandingkan berapa tinggi badan dia dan berapa tinggi badan temannya. Nah, itu adalah 5 model pembelajaran yang tepat digunakan untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebenarnya masih banyak lagi model pembelajaran yang bisa digunakan, tapi di sini saya hanya memaparkan 5 saja. Mungkin cukup sekian hasil dari pemaparan model pembelajaran saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon.
pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.